li'annaha karena bahwasannya pohon tersebut qad kaburat sungguh telah tua, sungguh telah besar. Wa ghaludhat dan sungguh telah menjadi keras sakuha batangnya. Nah, jadi hikmahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kajian kita kali ini yaitu kitab Akhlaq lil Banin. Yaitu kitab ini merangkum beberapa perkara-perkara yang bisa diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya ataupun kepada ustadz kepada murid-muridnya. Jadi kitab ini disusun untuk memperbaiki akhlaknya anak-anak kita baik di madrasah ataupun di sekolah dan di tempat mana saja. Baik itu dengan keluarga, dengan tetangga, ataupun dengan teman-teman, ataupun dengan guru-gurunya. Disusun dengan 4 bagian, yaitu redaksi yang mencakup contoh-contoh yang lengkap, kemudian bisa pula untuk menjaga ibadahnya anak tersebut dengan mudah, kemudian mendekati pemahaman kepada anak-anak yang membaca kitab ini, dan juga bisa menjadi penyemangat dalam mengambil buah dalam kitab ini. Jadi kitab ini bermanfaat untuk anak-anak yang ada di sekitar kita. Kita mulai bab yang pertama, yaitu bimadza yatakhallaqu alwalad. Bimadza dengan apa? Yatakhallaqu berakhlak alwaladu seorang anak. Yajibu wajib alal waladi atas anak-anak yatakhallaqa untuk berakhlak bil akhlaki dengan akhlak al hasanati yang baik min sigharihi dari masa kecilnya liya'isya supaya dia bisa hidup mahbuban dicintai fi kibarihi dalam masa besarnya nanti. Yardo akan meridhoinya anhu terhadapnya rabbuhu Tuhannya. Wa yuhibbuhu dan begitu pula mencintainya ahluhu keluarganya. Wa jami'un nasi dan seluruh manusia. Kemudian wa yajibu dan wajib alaihi atas anak tersebut aidon juga ayyabta'ida untuk menjauhi anil akhlaqi dari akhlak-akhlak al-qabihati yang buruk. Kaila yakuna supaya ia tidak menjadi makruhan orang yang dibenci. La yardo yang tidak meridhoinya, yang tidak meridhoi anhu dirinya, rabbuhu Tuhannya. Wala yuhibbuhu dan tidak pula mencintainya ahluhu keluarganya, wala ahadun dan tidak pula satupun orang minan nasi dari golongan manusia. Bab yang kedua yaitu al-walad al-adib. Al-walad anak, al-adibu yang beradab, yang sopan. Al-waladu anak, al-adibu yang beradab atau sopan itu gimana? Itu yahtarimu dia memuliakan walidayhi kedua orang tuanya, wa muallimihi dan pengajar-pengajarnya, wa ikhwanahu dan saudara-saudaranya, al-kibaro yang lebih tua, wa kulluman dan setiap orang, huwa yang mana orang tersebut, akbaro lebih tua, minhu dari dirinya, wa yarhamu dan ia pula menyayangi, ikhwanahu saudara-saudaranya, asyghara yang lebih muda dari dia, wa kulluman dan ia pula menyayangi setiap orang, huwa yang orang tersebut, asgharu yang lebih muda, minhu dari dirinya, wa yasduku dan dia jujur fi kalamihi dalam ucapannya, wa yatawadhu dan ia pun tawadu tidak sombong, ma'an nasi bersama manusia, wa yasbiru dan ia pun bisa bersabar, alal adza atas gangguan, wala yuqati'u dan tidak pula ia menjauhi, tidak memusuhi al aulada anak-anak kecil yang lain, wala yatakhasamu dan ia tidak ribut, tidak bertengkar, ma'ahum dengan anak-anak kecil yang lain, wala yarfa'u dan ia pun tidak meninggikan sautahu suaranya, idza takallama apabila dia berbicara,
Audohika atau ketika dia tertawa. Yang ketiga, al-walad al-waqih, yaitu al-walad anak al-waqih yang enggak sopan, yang enggak beradab. Bagaimana bentuknya al-walad al-waqih? Yaitu al-walad anak al-waqih yang tidak beradab, itu la yata'addabu, tidak beradab ma'a walidayhi dengan orang tuanya, wa asatidatihi dan kepada ustadz-ustadznya, walayah tarimu dan ia pun tidak memuliakan man siapa saja, huwa yang mana orang tersebut, akbaru lebih tua, minhu darinya, walayarhamu dan ia pun tidak pula menyayangi man siapa saja, huwa yang orang tersebut, asgharu lebih muda, minhu dari dirinya, wayakdzibu dan ia pun berdusta, idza takallama apabila dia berbicara. Kemudian wayarfa'u dan ia pun meninggikan sautahu suaranya, idza dohika ketika dia tertawa. Wayuhibbu dan ia pun suka, dia pun senang, asyatma mencaci orang lain, wal kalama dan ngomong al qabiha yang buruk, wal mukhashamah dan ia pun suka untuk bermusuhan, wayastahzi'u dan ia pun suka untuk menghina, biwairihi orang lain, wayatakabbaru dan ia sombong, alaihi terhadap orang lain, wala yastahi dan ia tidak malu, ayya'mala untuk berbuat, qabihan perkara yang buruk, wala yasma'u dan ia pun tidak mendengarkan an-nasihata nasihat. Jadi itu bentuk-bentuk anak yang waqih, yang enggak sopan, yang enggak beradab. Kemudian yajibu wajib ayyata'addaba untuk beradab, al-waladu seorang anak, min sigorihi dari masa kecilnya. Ahmad, nah ini cerita, Ahmad waladun adalah seorang anak, sogirun yang masih kecil. Lakinnahu tetapi si Ahmad ini, adibun anak yang beradab. Walihada dan karena dia itu anak yang beradab, yuhibbuhu mencintainya, abuhu ayahnya, wahwa dan dia, wahwa aidon dan dia juga, yuhibbu suka, as-su'ala untuk menanyakan, an kulli syai'in tentang apa saja, la yafhamuhu yang ia tidak fahami. Kemudian wazata yaumin dan pada suatu hari, tanazzaha dia membersihkan, ma'a abihi dengan ayahnya, fi bustanin di kebun. Faro'a, nah kemudian dia melihat, syajarota wardin pohon bunga mawar, jamilatan yang bagus, yang indah. Walakinnaha akan tetapi pohon tersebut, muwajjah bengkok, ini pohon yang bagus tapi bengkok. Faqala maka berkatalah Ahmadu si Ahmad, ma ajmala alangkah indahnya, hadhihi syajarah pohon ini. Walakin akan tetapi, limadza ya abi kenapa wahai ayah, hiya pohon tersebut muwajjah bengkok. Faqala maka berkatalah al abu ayahnya si Ahmad, li'annal bustani karena bahwasannya si tukang kebun, lam ya'tani tidak bersungguh-sungguh, bitakwimiha untuk merawatnya, untuk menjaganya atau untuk mendirikannya, untuk menumbuhkan tanaman, takwim, min sigoriha dari ketika pohon tersebut masih kecil. Fasorot maka jadilah pohon tersebut, muwajjatan jadi bengkok. Faqala kemudian berkata Ahmad al-ahsan sebaiknya, an nuqawwimaha kita mendirikannya, meluruskannya, al-ana sekarang. Fadohika maka tertawalah abuhu ayahnya Ahmad. Waqala dan ayahnya berkata lahu kepada si Ahmad, la yata'atta tidak mungkin, dalika semua itu. Ya waladi wahai anakku,
Li'annaha karena bahwasannya pohon tersebut qad kaburot sungguh telah tua, sungguh telah besar. Wa ghaludot dan sungguh telah menjadi keras sakuha batangnya. Nah, jadi hikmahnya apa? Fakadzalika maka begitulah pula alwaladu seorang anak alladzi yang mana anak tersebut lam yata'addabu yang tidak diajarkan adab min siwarihi dari masa kecilnya. La yumkinu tidak akan mungkin tak dibuhu mengajarkannya adab fi kibarihi di masa tuanya.